episode 7. Action. Halo Sobat DB, selamat datang di Forum Darahku Biru. Gak ada tepuk tangan itu terus. Makin lama makin Oke, ini episode 7 gue masih resah ya. Lanjutin episode 6 tadi. Gue tuh resah nih bang, soalnya gue sebagai Gen Z ya FOMO aja, orang-orang pada resah. Gue juga resah sih ngeliat lu. Kenapa? Baju lu gak ganti, Nyet. Iya juga, aduh. Lu sebagai host gimana sih? Besok gue bawa baju ganti deh. Kan bukan gua tapi bintang tamunya. Binatang tamu tadi. Oh iya bener juga. Pertama. Iya gue resah nih bang, sebagai Gen Z nih. Kok lihat teman-teman seangkatan gue nih banyak yang ketuker-tuker nih. Kebutuhan premier, tersiernya, sekundernya. Jadi prioritasnya tuh ketuker-tuker. Nah gue pengen berguru sama lo nih sebagai generasi milenial ya kan. Yang udah lebih dulu hidup dan menjalani hidup. Sama aja ya. Sok puitis ya? Iya kan kayak Alfian, penyair loh Alfian temen gue. Oh, oke. Oh story-nya kemarin nih. Karena aku hanya punya aku. Dia salah sebenarnya men. Memang. Dia itu punya Allah Subhanahu Wa Taala men. Tapi dia jarang. Tapi dia jarang sholat Jumat. Wah, 3 Gen Z kali emang- nggak sholat Jumat. Emang Gen Z jarang sholat Jumat ya bro? Trennya. Oke deh, daripada kita cuman ngata-ngatain Gen Z, mending kita bahas aja nih Gen Z nih. Gue pengen tahu pendapat tuh dari perspektif milenial. Oh, gue milenial jatuhnya. Iya Oh, dong. bukan boomer kan? Enggak, bukan. Oke. Boomer bokap gue. Oke. Sama nyokap. Oke, setuju ya kita ngomongin Gen Z ya. Seperti yang tadi gue spill di episode 6, kita bakal bahas surat terbuka untuk Starla. Gen Z, Gen Itu Z. Starla tuh Starbucks lala berarti. Iya, Starbucks lama. Starbucks lama. Oke, kita bahas surat terbuka untuk Gen Z. Anjay. Tertanda Aji dan Mas Jan. Gue nggak mau diikut-ikutin sih. Iya. Ntar kalau kena backlash gue nggak mau ikutan. Oke, kita disclaimer dulu. Ini gue bukan yang mau menggunjing Gen Z, cuma gue sebagai Gen Z ingin reality check aja nih, karena di tahun 2024 rata-rata Gen Z ini udah umur 25 ya. 25 kan? Umur-umur quarter life crisis bilangnya. Anjay. Dan 2 tahun lagi pubertas kedua, umur 27, banyak yang gak survive kayak Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Makanya nih dalam menyambut umur 27 nih gue pengen bahas sama orang yang udah ngelewatin Anjay. umur 27 udah survive. Keren. Oke? Keren. Oke, jadi untuk pembahasan pertama kita nih, apa bener nih generasi Gen Z itu generasi full of statement? Ini cukup menarik ya. Kalau gue mungkin ngelihatnya bukan full of statement ya. Tapi gue ngelihat Gen Z ini orangnya itu punya punya semangat Iya. buat selalu jadi bagian of something big gitu. Oke. Ya nggak sih? Selalu take part ya? Dia itu selalu pengen take part di something yang big lah. Makanya kan kalau kita lihat tuh kalau ada apa Gen Z itu harus ikutan. Iya, Karena iya. mereka ngelihat kalau misalkan gue take part ini itu adalah identitas gue. Oke. Kalau gue ngelihatnya seperti itu ya. Iya. Kalau gue sebagai Gen Z, ngerasanya tuh adalah Gen Z adalah generasi full of excuse. Sorry not sorry. Itu yang ngomong Gen Z ya guys, gue gak ikut-ikutan lo ya. Iya. Gue cuci tangan duluan nih. Balik lagi, reality check. Perjalanan hidup gue tuh melihat kalau Gen Z tuh full of excuse ya kayak. Ya gue nggak tahu ya, kalau di Twitter kan pasti banyak campaign kayak self reward, me time. Sebenarnya gue itu apaan? Oh iya bener ada Mas Dires. Tiba-tiba nongol. Gen Z itu banyak yang menggaungkan atau over glorified omongan self reward, me time. Ya menurut gue tuh kayak excuse dia nggak sih buat spend money gitu, atau money spree ke bahasa kerennya kan. YOLO. Padahal yodo gue setujunya, you only die once. Ya nggak sih? Agamis parah lu. Ya siapa tahu itu ternyata reinkarnasi siapa gitu kan. Nah menurut gue tuh ya sebagai Gen Z, perspektif Gen Z, gue pengen tahu pendapat lo sih. Sebenarnya tuh yang kayak gitu tuh emang Gen Z doang atau generasi sebelum tuh emang pernah di fase itu? Gue berkaca ke diri gue ya kali ya, biar Iya. fair ya. Ini bukan ngomongin lo sebagai Gen Z ya, cuma kan semua generasi pasti pernah melewati umur 20-an kan? Ya, Ya gimana tuh? kalau gue pas zaman muda ya, Iya, zaman muda. gue sih pengen, ya me time tuh ada lah. Iya. Tapi di situ posisinya gue
over glorify aja sih. Iya. Dan juga kalau misalkan nggak dapet, ya nggak apa-apa juga. Maksud gue me time itu cuma sesimpel kayak rebahan di rumah aja menurut gue udah fine banget. Iya. Tapi kan emang ini menurut penglihatan gue me time di sini tuh jadinya lebih wow ya, maksudnya liburan harus ke Bali. Iya. Atau lu self reward tuh beli barang yang mahal yang terkadang bahkan gue sering lihat itu dengan kondisi keuangan mereka juga nggak masuk sebenarnya. Iya. Tapi bisa aja ada gitu. Diada-adain. Ya itulah. Ini maksudnya gue ngomong kayak gini, bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena ini pengalaman nyata men. Iya. Jadi gue ngomong kayak gini bukan tanpa alasan ya, karena Iya. gue emang ngalamin sendiri. Gue dulu berkantor, punya rekan kantor yang masih Gen Z, kelakuannya kayak gitu men. Maksudnya sepatu aja nyicil. Sepatu nyicil. Maksudnya dia tahu nih kondisi dia gimana, income dia berapa, tapi dipaksain banget gitu. Menurut gue ya nggak usah nyicil sih. Sebenarnya nggak apa-apa ya nyicil. Karena sebenarnya nyicil itu kan untuk membantu cash flow lo juga sebenarnya. Iya. Walaupun di agama Islam tuh nggak boleh riba kan. Riba. Iya kan? Tapi maksud gue kalau misalkan lo emang harus banget nyicil, alangkah baiknya ke hal yang lebih prioritas. Iya. Jadi mungkin ya cocok juga sama yang lo bilang ini, prioritasnya bertukar-tukar. Iya. Kayak gitu sih kalau dari gue melihatnya. Ya kalau menurut gue kan sebenarnya kan semua orang kan bakal bakal berlanjutkan hidup ya kan, dari umur 10 ke 20 ke 30 gitu kan. Cuma yang membedakan menurut gue nih, membedakan Gen Z sama milenial itu adalah pola pikir kali ya. Soalnya kan dari background juga Ya pasti berbeda. yang gue tahu tuh milenial itu rata-rata orang tuanya kalau nggak boomer ya Gen X. Ya. Dan sekarang Gen Z juga banyak kan yang milenial udah jadi orang tuanya Gen Z ya. Kan ada perbedaan lah ya dari backgroundnya gitu. Nah menurut lo privilege gak sih bang kalau misalkan Gen Z nih punya orang tua boomer? Boomer kan tahu sendiri kan stereotipnya adalah kolot atau konservatif ya kan. Cuma ya didikannya ya straight aja, nggak yang aneh-aneh gitu loh. Nah, lo orang tua lo boomer? Orang tua gue manusia. Iya, sama. Kalau boomer kan buat itu mic deh. Iya. Kalau ini RP Majin Bu. Ungu. Pink. Oh, pink. Iya. Gimana? Oke. Ini kalau gue berkaca kepada diri gue sendiri ya, gue sejujurnya sangat bersyukur punya orang tua boomer. Iya. Dulu waktu kecil didikan gue keras men. Iya. Maksudnya ya gue bahkan dipukulin lah, ibaratnya kayak gitu. Dipukul di jewer itu hal yang biasa buat gue. Tapi di satu sisi itu ngebentuk gue. Dalam artian gue walaupun suka serampangan, tapi gue punya nilai yang gue pegang. Iya. Nilai gue tuh nggak pernah lepas lah dari gue. Gue paling nggak, gue nggak mau mencelakai orang, gue nggak mau ngerebut hak orang. Iya. Dan juga gue jadi tahu skala prioritas gue tuh jelas. Nah mungkin ya kalau misalkan Gen Z ini beda prioritasnya ya mungkin bisa jadi karena mereka terlalu banyak menyerap hal yang nggak diajarin di orang tuanya. Iya. Mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Berarti ada miss di situ ya? Mungkin. Gue nggak bilang semua Gen Z sama orang tua yang nggak deket. Iya. Tapi emang pada kenyataannya juga gue ngeliat banyak yang nggak deket karena orang tuanya ya zaman sekarang tuh kerja harus keras men. Iya. Gue bisa bilang kalau lu sering kerja demi ngasih makan anak lu pasti jarang di rumah. Dan itu hal yang pasti nggak bakal bisa lu dapet lah. Iya. Antara lu dekat sama anak atau lu nyari duit buat anak. Iya. Itu menurut gue nggak ada jalan tengahnya kecuali lu emang udah kaya banget. Iya. Jadi kalau misalkan ada Gen Z bilang mereka nggak dekat sama orang tuanya ya fair aja sih. Fair, soalnya orangnya sibuk kerja. Ya Jadi, bagusnya kalau sibuk kerja ya. Kalau sibuk nggak jelas tuh ya itu udah lain cerita lah. Mungkin nggak sih kalau misalnya Gen Z yang sekarang kelakuannya serampangan atau ya maksudnya di luar standar lo nih, standar kewajaran lo, mereka kurang afeksi. Kalau menurut gue mungkin bukan afeksi ya, mungkin bisa juga sih. Kurang afeksi, kurang apresiasi dari orang tua. Karena kalau misalkan mereka udah mendapat itu, harusnya mereka bisa merasa cukup. Cuma banyak sekarang gue lihat orang tuh nggak pernah cukup. Iya. Itu yang agak sedikit mengkhawatirkan buat gue pribadi. Tapi sebenarnya ada satu sih yang concern nih, Pamung kebetulan nutupin contekan gue. Sorry. Ya udah, kalau menurut gue masuk lagi kalau Gen Z itu sebagai orang tua gue boomer ya. Jadi apa ya, dididik tuh kayak rasa prihatin kali ya. Itu kan selalu dibawa ya, kan maksudnya gue tau lah orang tua boomer tuh pasti ngebahas kayak dulu tuh kalau bapak atau ibu kecil kalau bandel diselepet gini gitu. Bukannya bakal bakal digaplok atau ya pokoknya main tangan lupa gue dikat itu ya. Lupa anjing.
Iya, pokoknya kalau boomer kan dulu kan di race sama orang tua sebelumnya, ya pokoknya main tangan tuh hal yang lumrah dulu. Iya. Karena mengajarkan untuk disiplin ya kan. Ya. Nah, cuma yang gue perhatiin adalah boomer tuh selalu menamakan rasa keprihatinan gitu ya. Yang buat ngituin rasa cukupnya. Nah, menurut gue Gen Z sekarang ini mungkin karena orang tuanya tuh didasari ya, dulu gue kecil keras nih, gue gak pengen anakku begini. Makanya dia berusaha kerja keras biar hidupnya tercukupi. Betul. Nah, jadinya outputnya adalah, sayangnya kalau menurut gue adalah anaknya jadi ya manja kali bisa dibilang ya, halusnya. Atau kurang, tanggung jawab kali ya, rasa tanggung jawab atau disiplin kali ya. Nah, balik lagi nih, karena kayak gitu, jadi kebutuhan atau prioritas kehidupannya jadi kebolak-balik. Lo setuju nggak, menurut kalau kata gue? Sebenarnya ini omongan lo itu bisa dibilang ada validnya sih. Kita ambil contoh ya ini deh yang dulu mukulin orang sih, Mario Dandi ya. Oh iya, Mario Dandi benar, itu kan itu yang paling baru. Kasih sayangnya berupa uang, men. Iya, privilege Ya, dia. bukan berupa afeksi. Jadinya seperti itu. Jadi ya kalau lo bilang gitu, gue bilang nggak salah. Iya. Cuma ya maksudnya itu emang tricky, men. Jadi orang tua itu hal yang susah. Iya. Itu gue ngerasain sih, teman gue banyak yang udah jadi orang tua, terus di satu sisi gue ngelihat video bullying tuh makin banyak. Iya. Terus anak yang jadi geng motor, anak yang jadi apa tuh namanya yang lagi jalan dirampok tuh begal. Atau yang paling baru yang anak TK itu pencabulan ya. Hah, anak TK? Gue baru denger nih. Sama anak TK, Bang. Sesama Umur anak TK? 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Apa ya ngomongnya? Nggak dikasih. Anak kecilnya itu minta susu coklat ya, kalau nggak salah ya. Nggak dikasih. Terus dibuka celana, gitu. Ke anak cowok juga. Wow. Ya, apa? Oh, itu Wow. anjing kriminal banget dah sekarang. Anak. Nggak, tapi kalau itu kan, kalau anak TK kan bukan Gen Z ya. Anak generasi alpha kan. Ya cuma maksud gue, ya dewasa ini, menurut hemat saya ya. Ya penyebar luas informasi tuh udah terlalu nggak ada filternya kalau menurut gue. Jadinya kayak gitu. Ya intinya sih kalau menurut gue, privilege orang kaya itu nggak semewah privilege orang miskin kalau menurut gue. Aduh, tapi kalau ngomongin kayak gini-gini agak apa ya, nggak bisa dipukul rata sih, Pak. Iya. Kadang-kadang karena miskin mereka nggak bisa memberikan apa yang anaknya butuhkan. Bener. Tapi giliran lu udah kaya, lu juga nggak bisa memberikan apa yang anak itu butuhkan. Betul. Wah, itu sangat tricky sih. Nah ini sebenarnya podcast bukan untuk parenting ya. Iya lagi. Ini Kenapa jadi ke arah parenting ya? iya, maksud gue, kalau menurut gue, Kita panggil Lula Kamal apa? boleh. Nyalek tuh dia. Beneran. Iya, tahu. Iya. Ya, jadi maksud gue ya, intinya Gen Z ini tuh kadang suka misleading soal privilege kali ya. Kurang lack of rasa cukup gitu. Ya. Nah, lu pernah nggak ngerasa di fase itu? Mungkin pas quarter life crisis lu? Gua alhamdulillah nggak pernah ngerasa seperti itu sih. Maksudnya gua dari dulu nggak pernah berharap apa-apa sama orang tua gua. Iya. Maksudnya kalau dapat ya udah, kalau nggak ya udah. Iya, Maksudnya gue bisa berusaha sendiri. Terus juga jadinya ya gue seperti ini aja. Gue nggak mencari apapun lah. Gue yang penting cuma bisa kerja, dapat duit, rebahan, itu aja udah cukup menurut gue. Iya, maksudnya apalagi sih yang mau dicari? Itu kalau umuran gue ya. Iya. Tapi pas gue zaman kecil dulu pun gue nggak merasa gue melewati fase itu sih sebenarnya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah, gue emang untungnya anaknya, kalau anak sekarang kan bilang introvert. Introvert. Iya, nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian. Kalau keramaian Iya kayak kayak abang gue stroke. Abang gue sendiri jadi nggak apa-apa dong. Padahal gue pengen ngomong kayak lagu Dewa kosong. Ntar setel ya lagunya ya, refnya ya. Oke, nah ya intinya kalau menurut hemat saya, Gen Z itu ya sekarang udah banyak orang tua berlomba untuk makmur, Ya. melengkapi kebutuhan anaknya. Cuma anaknya ini tuh kayak ada satu hal yang kurang terdeliver dengan kemewahan itu menurut gue. Dan itu dibantu dengan penyebar luasan informasi sekarang tuh yang sangat nggak terfilter. Itu benar sih, itu benar. Influencer kerjaannya dia emang udah promosin diri dia, promosin barang, dia nggak peduli kan, yang penting dia dapat output, dapat benefit ya kan. Nah ini lo ada tanggapan soal itu nggak menurut lo tuh gimana sih nih influencer sekarang nih, kan juga dia salah satu yang berpartisipasi untuk lifestyle tinggi nggak sih orang-orang sekarang ini?
influencer ya kayak yang sebelumnya gue bilang media massa itu harusnya menjadi peran ya. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu, sekarang influencer. Dan juga dulu yang gue bikin, yang menurut gue pribadi cukup bukan merusak ya, cukup eye opener lah buat para Gen Z ini dulu tuh zaman-zaman Tumblr kayaknya men. Tumblr web. Tumblr web itu tuh kayaknya banyak istilah-istilah aneh yang mulai jadi dia agamain oleh mereka tuh berasal dari Tumblr menurut gue ya. Karena gue banyak tahu hal yang she, him, he, her, terus apa gender ada banyak gitu semuanya gue awalin mereka tuh dari Tumblr men. Tumblr ya? Kalau menurut gue dari Tumblr ya, terus ditambah juga dengan yang kayak tadi itu karena gue merasa kalau gue ngeliat Gen Z itu pengen jadi sesuatu yang besar, mereka selalu pengen melabeli dirinya. Jadi misalkan mereka sebenarnya nggak kayak gitu, digitu-gituin. Iya, biar masuk arus itu. Betul. Itu sosmed sih. Terus juga ditambah juga sekarang banyak influencer yang agak kiri nih, anjir. Influencer alternatif lah. Iya. Jadi emang mereka yang ngasih bensin terus nih. Iya. Itulah yang membentuk masyarakat seperti sekarang. Mungkin benar mereka itu literate ya. Iya. Mereka mau menggali informasi. Cuma ada kalanya informasi yang kalian gali itu harus dipilah-pilah juga sih. Sebenarnya gue juga setuju sama itu. Cuma definisi generasi yang terliterasi juga sebenarnya bias juga ya menurut gue ya. Karena sih. Karena sekarang ini balik lagi penyebar luasan informasi itu udah sangat mes ya nggak sih? Sangat gampang banget. Mungkin Gen Z sekarang nggak ada yang pernah ke warnet. Oh iya lagi. Karena udah punya komputer atau laptop di rumahnya kan. Gue banyak tanya, gue yakin anak-anak ini yang masih muda juga gue tanya Mariana Renata nggak ada yang tahu udah pasti. Janji Joni bro. Wah. Janji Joni bro. Janji Joni mereka nggak ada yang tahu, taunya janji Jean nih. Iya juga ya. Nah ya intinya sangat bias juga nih. Ini kayak boomer deh bukan milenial. Jokesnya boomer banget. Tapi sekarang bentar, gue pengen nanya nih. Apa? Lu kan Gen Z nih. Lu pasti sering terekspos oleh kayak konten-kontennya si Oza. Iya. Atau konten-kontennya Saltihab. Lu tersinggung nggak? Kalau gue sih, karena gue orangnya pengen beda sendiri, gue nggak tersinggung. Nggak. Ya sebenarnya menurut gue ya, gue sebenarnya tersinggung karena ya gue part of Gen Z ya kan. Mau gimana juga itu udah de facto kan gue Gen Z lahirannya termasuk. Cuma kalau ngomongin de jure, ya gue juga sebenarnya mengamini apa omongan mereka. Maksudnya gini, mereka dua ini kan hidup udah lebih duluan, udah pasti kan. Ya mungkin sebenarnya sih mereka juga refleksi diri mungkin ya. Mereka pasti pernah ngelakuin 1-2 hal yang di konten mereka. Iya, ada yang nyinyirin. Ya, gue sih setujunya adalah mungkin mereka tuh untuk reality check aja. Cuma karena mereka konten kreator, butuh konten kayak gitu. Ya. Ya sebenarnya ya harus diimbangi dengan edukasi karena kalau ngeliat tuh dua-duanya ya cuman pure ngecengin. Cuma ya namanya Saltihab, Oza adalah stand up komedian yang di pinggir jurang ya ngomongnya. Makanya harus konten kayak gitu ya, namanya juga nyari duit ya kan. Namanya dagang. Iya namanya dagang. Cuma alangkah lebih bijaknya, ini gue mohon mewakili Gen Z enggak sih? Nggak, gue resah juga ya. Soalnya kayak gitu tuh sebenarnya juga ngebentuk Gen Z jadi generasi yang rebel menurut gue. Rebel ya. Menurut gue jadi rebel. Seperti yang kita tahu itu Gen Z adalah generasi yang lahir setelah reformasi ya kan, atau pasca reformasi baru. Mereka nggak ngerasain hidup pas zaman ini terutama di Indonesia ya maksud gue ya, nggak ngerasain zamannya orde baru atau ya pokoknya keresahan warga-wargi dulu yang lebih tua ya kan. Nah karena adanya konten kayak gitu ya menurut gue jadi rebel nggak sih, kayak jadi nggak terima gitu untuk itu dicengin apa nggak sih masuknya? Tapi gue pengen nanya deh dari sudut pandang lu ya. Kalau misalkan Oza ngomong Gen Z gini gitu. Tapi kalau misalkan lu emang sebenarnya nggak kayak gitu, emangnya harus tersinggung ya? Nah balik lagi, kalau gue ngerasa gue nggak marah, udah simple sih. Mindset Mindset sebenarnya mindset. Cuman entah kenapa kalau di Twitter, di TikTok tuh banyak banget bakaran jenggot. Nah iya itu kenapa ya? Nah mungkin mereka relate. Oh itu kayak tadi yang gue bilang juga kali ya. Mereka merasa sesuatu dari itu, gabungan dari itu. Kalau gue kayak Ahmad Dhani lah, kalau orang ngatain gue goblok nggak masalah, gue nggak marah, orang gue nggak ngerasa. Pola pikir. Ya. Cuma balik lagi,
background orang kan beda-beda. Mungkin nggak ada yang senamaste gue, ya kan? Woyo. Nggak ada yang sewoyo gue kan? Kalau misalnya kontennya Oza atau Satyep ya, gue sih nganggepnya just konten aja. Ya. Jadi kalau menurut gue ya udah cukup. Nah gue pengen yang marah-marah mendingan dicuekin aja ya. Iya lagi. Kalau Tapi menurut gua- justru menurut gue konten Oza sebenarnya ya udahlah biasa aja gitu. Biasa aja. Reply-nya lucu-lucu banget. coy. Reply-nya lucu-lucu, Reply-nya emang, lucu-lucu. hiburan. Itu di reply. Justru Bener. orang yang kebakaran jenggot tuh menurut gue aduh sangat lucu sih. Iya bener. Lu tuh nggak sepenting itu, lu tuh nggak seini apa? Kayak self ini banget. Iya. Apa sih istilahnya? Self-aware banget. Self-aware atau self-defense kali ya. Iya. Self-defense. Kalau kita ngelihat mereka defense kan jadi ini kena nih berarti bener begini Padahal nih. kan konten Oza Mas Salty itu kan buat masyarakat luas kan, Iya. nggak buat orang tertentu. Tapi doang. kalau Oza mah tertentu banget kalau Oza kan. Iya sih. Namanya ada Z-nya. Iya sih ada Z-nya. Kalau dia ngecengin Geni, oh ya namanya. Kalau misalnya ngecengin Yonglek, oh aja ya kan. Oh bener. Ini ada lampu. Ini ada kursi. Yo. Makanya harus dilanjutin bro, jokes kayak gitu bro, jokes bapak-bapak. Nah kalau menurut gue sih, ya ada plus minusnya lah konten kayak gitu. Ya cuma maksud gue harus ada tone down-nya lah. Namanya api makin dituin bensin kan makin gede. Ya. Kalau menurut gue, ya mungkin ada improvisasi mungkin ya tahun ini ya. Kalau mereka berani nyerang generasi sendiri, mungkin gue lebih salut. Oke. Kalau nyerang boomer kan udah sering ya ngatain orang di Twitter sih banyak yang sering ngatain boomer anjing. Kalau nyerang Palestina, Israel berarti. Iya. Nggak tadi ngomong boomer anjing tuh yang ini budak korporat biasanya. Bahas soal sisi terang Gen Z nih. Apa nih? Nggak ada ngaruhnya padahal ya. Iya maksudnya kan Gen Z sekarang kan udah terbebas dari label perbudakan kayak dulu kan. Nah gue liat tuh Gen Z tuh makin kreatif kalau nyari kerja tapi. Betul. Ini si terang Gen Z ya. Ya. Makin kreatif. Bisa optimize semua platform kali ya. Dan banyak juga Gen Z yang udah masuk kerja korporat atau mungkin sekarang BUMN atau ASN juga udah banyak Gen Z ya. Udah nggak didominasi sama orang Dominika. nggak udah maksudnya udah merata lah pembagiannya. Lo setuju nggak kalau Gen Z itu lebih kreatif? Setuju. Setuju banget. Karena emang zaman gua itu orang-orangnya terlalu single minded lah ibaratnya. Selalu ngeliat ke depan gitu. Iya. Tapi kalau Gen Z itu mereka bisa ngeliat di 360 lah ibaratnya. Oh langsung Iya. semuanya. Kalau menurut gua. Cuma ada satu menurut gua yang nggak bakal bisa Gen Z kalahin dari Generasi sebelumnya. generasi sebelumnya, yaitu pengalaman. Benar. Karena kita udah hidup lebih lama, kita udah tahu lebih banyak, dan kita bisa forecast nih, kalau kayak gini, bisa jadi begini. Iya. Bisa. Tapi Gen Z itu punya kekuasaan, bukan kekuasaan ya, punya kemampuan buat bikin forecast kita tuh salah. Iya. Yang tadi kita kira, paling coba begini nih, berdasarkan pengalaman paling coba begini. Iya. Tapi Gen Z dengan segala caranya bisa bikin jadi begitu. Itu serunya kerja sama Gen Z sih. Punya ini ya, punya pride. San. Ya punya pride. Sun pride, Iya. jeruk. punya pride untuk apa ya? Untuk catch up mungkin ya. Ya. Bersaing. Kompetitifnya, jiwa kompetitifnya tinggi. Ya. Selain itu juga Gen Z kan selain kreatif juga produktif ya. Maksudnya udah banyak under 20 tuh udah banyak yang kerja atau settle, bisa bilang settle nggak sih? Nggak settle ya. Kerja aja ya, merintis lah ya. Dan ada anggapan Gen Z itu adalah generasi perintis bukan pewaris. Menarik nih. Nah, lo sebagai yang udah melewati fase itu gimana nih? Perintis bukan pewaris ya. Ini kalau gue ngomong sotoy aja ya, analisis gembel gue, bisa jadi. Iya. Karena emang yang bisa, orang tua mereka yang bisa mewarisi paling sebagian kecil. Iya. Orang-orang berprivilege doang. Atau yang punya bisnis Iya. yang bisa turun-temurun kayak Kalau restoran enggak, gitu misalkan enggak, terus mereka apes-apesnya sandwich generation gitu. Mungkin ya. Iya. Mereka nggak mau tahu gimana cara mereka seputar otak tuh. Entah mereka melakukan apapun ya itu perintis. Oke. Menurut gue ya. Ada contoh temen gue Timmy itu dia punya restoran keluarga tapi jadi AE di Darahku Biru. Keren. Itu perintis kan? Keren. Kalau nggak punya keluarga nggak boleh masuk tuh. Aduh. Tim gimana Tim? Dicuekin gue. Iya lagi. Nah, kalau menurut gue Gen Z tuh sebagai pekerja kreatif dan produktif tuh ya sederhana dia kerja sebagai calo tiket
Tahu tiket. Ini provider tiket yang suka nge-war gitu Oh, atau iya, just tip. iya, Itu kan iya. termasuk kerjaan yang nggak butuh tempat kantor kayak gini Iya, kan. iya. Yang penting lo punya koneksi, Punya kan? device juga bisa. Punya device. Terus juga sekarang udah banyak live streamer, Wah, itu menarik sih. iya kan? Live streamer itu gue nggak nyangka di Indo bakal bisa se-boom itu. Iya. Ternyata banyak yang nonton loh. Gue juga pengen live stream deh keseharian gue. Waduh. Nge-vlog itu ya namanya. Ya? Iya. Vlogger juga itu kan udah Iya, mulai iya, growing iya, kan iya. pas tahun 2016 ke atas lah ya. Iya. Bener kan? Nah, tapi balik lagi nih, mungkin masih ada milenial, Gen X atau boomer yang bilang itu pekerjaan yang apa ya? Sepele. Side stream lah ya. Hmm. Masih banyak tuh yang udah lo kerja di kantor aja atau udah lo CPNS aja gitu-gitu. Nah, lu gimana nih sebagai yang udah lama di dunia entertainment, media atau startup gini? Bokap gue udah meninggal ya. Innalillahi. Jadi beberapa saat sebelum bokap gue meninggal pun bokap gue masih ngomong kayak gitu. Gue kerja di waktu itu gue kerja di agensi Ya periklanan. makanya ini kan bukan problematika Gen Z doang kan? Iya. Cuma Ini- Gen Z makin nge-develop atau bikin ini jadi next level kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Kalau misalkan emang ada orang termasuk bokap gue ya, yang nggak trust sama gue, ya gue buktiin. Sesimpel itu. Malah jangan lu mencak-mencak. Iya, iya. Kok orang tua gue nggak support gue sih, bla bla bla. Ya lu buktiin aja. Oke. Kalau lu buktiin juga, nanti orang tua lu bakal iya juga, bakal nurut juga. Tapi gue ngerti sebenarnya kenapa bokap gue worry ke gue. Karena mungkin pada zamannya dia, kalau misalkan kerja itu nggak yang berdasi itu, banyak benefit yang nggak diterima. Iya. Cuma kan sekarang perubahan zaman tuh ada ya. Dan ya tinggal diomongin aja. Lu punya mulut, men. Itu bokap lu sendiri. Maksudnya, tapi gue juga sering lihat di Twitter tuh banyak face something itulah. Gue nggak tahu kenapa itu gue yakin isinya banyak Gen Z. Iya. Itu mereka itu banyak hal yang mereka pengen ngomong tapi nggak berani. Tapi nggak berani tersalurkan. Ya, akhirnya Makanya- mereka curhatnya di situ. Iya. Sampai yang Karena bodoh. anonim kan? Ya, dan yang paling bodohnya adalah menurut gue, mereka mau nanya menu, instead of nanya ke restorannya, ke mbaknya iya, gua langsung pernah liat depan tweet itu. mukanya, dia nanya di situ. Apa nih menu rekomennya? Ya lu Di restoran tanya ini? aja sama mbaknya, kan lu udah di situ. Ya itu mungkin juga. Sorry nih walaupun kita ngomong sisi terang tuh, tapi itu sisi gelap Gen Z ya. Itu sisi gelap sih. Terlalu apa ya? Terlalu kurang membuka diri mungkin ya. Gue kurang tahu deh itu kenapa ya. Maksudnya hidup itu udah susah ya. Iya. Jangan Jangan bikin susah. repot, jangan bikin repot, jangan bikin tambah repot. Nah, tapi sorry lo pas umur berapa tuh pas bokap lo meninggal mas? 2021. 21, Berarti umur gue itu sekitar 29-30. 29-30. Nah, gue sih ngomongin kalau misalnya yang tadi tuh anggapan Gen Z kan kalau lihat sekarang kan sebagai generasi yang cukup rebel ya, ya suka menentang omongan orang yang lebih tua gitu, ya mungkin emang kita juga lagi di fasenya nggak sih ini tahun 2024 Gen Z rata-rata masih umur 25 kali yang paling tua ya, 98 kan Gen Z paling tua, apa 97 ya? Ya umur 25, 26, 27 kan, ya mungkin ini lagi fase mature dia, yang Gen Z batch pertama ya bisa dibilang ya. Nah mungkin ini juga bisa apa ya, life goes on aja kali ya. Sebenarnya nggak bakal selamanya dunia berkutat di lu ya kan. Gen Z kan merasa Ya, sebagai itu, center ya, of attention ya, kan. Itu berasa sih. Itu berasa banget. Nah kalau ngomongin, tadi kan udah ngebahas soal pekerjaan nih. Bisa dibilang Gen Z udah banyak yang punya pendapatan sendiri, pemasukan sendiri kan. Tapi masih banyak yang terbuai sama hal-hal duniawi. Ya intinya ya kayak kebutuhan primer, sekunder, tersier itu banyak yang Ya. skala prioritasnya banyak yang ketuker. Kayak misalkan tiket konser mesti jadi premier harus tersier ya kan. Sekunder apa tersier ya kalau tiket konser ya? Tersier lah ya. Terus juga ya fashion lah, terutama kita sebagai media fashion juga sebenarnya cukup concern sama hal ini kan. Ya. Nah, tanggapan lo gimana nih soal skala prioritas Gen Z nih? Ada yang mau lo omongin gak sih ke mereka? Menurut gue itu masih hal yang lumrah menurut gue. Ah, Dalam artian, itu adalah fase di mana mereka mulai tahu dapat duit. ya, Ya pasti awal dapat duit itu mereka bakal spend duit banyak ke hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak perlu ya, nggak Iya. penting lah. Tapi yang gue pengen tekankan adalah jangan sampai kebablasan aja sih. oke. Maksudnya kita nggak tahu nih, sekarang kerja bisa jadi besok di layoff. Bener juga. Kayak kemarin Lazada baru layoff banyak orang kan. Iya, iya, banyak. Makanya banyak hal yang di luar ekspektasi kita lah. Dan juga maksudnya kalau udah puas belanja, ya semoga cepat puas ya. Iya. Mulai saving lah. Untuk punya hunian.
Menurut gue premier paling pertama hunian sih. Nah, coba nih kan lo kan baru mengakuisisi rumah nih. Lo ada petuah atau jangan nggak nih ke Gen Z yang lagi money spend gitu? Aduh, gue merasa cukup berprivilege, cukup beruntung. Gue punya pekerjaan yang bisa membuat gue beli rumah walaupun KPR. Kelompok penerbang roket? Betul. Tapi emang kalau gue lihat, kalau kalian itu spend cuma ke hal-hal yang tersier kayak baju dan lain-lain itu sementara men. Maksudnya lu beli tiket, lu nonton tiket udah kelar. Iya, iya. Tapi misalkan lu bisa punya sesuatu yang lu huni tiap hari, itu menurut gue bakal jauh lebih penting sih. Emang nggak semua orang bisa berprivilege buat dapat rumah. Iya. Tapi nggak ada salahnya buat pencoba itu sambil yang lain-lainnya dikurang-kurangin sih. Oke, berarti intinya petua yang bisa kita petik adalah perbanyak muhasabah diri ya untuk Gen Z ya. Bener gak sih? Iya juga sih. Ya karena kan kita tahu juga KPR rumah juga nggak gampang kan. Susah prosesnya. Dan juga dulu di pikiran gue, ini gue bikin angka bulat aja. Dulu di pikiran gue waktu kecil, kalau gue punya duit 1M, rumah gue udah megah men. Iya, iya. Tapi sekarang 1M lu dapat kecil. Di Jakarta. Mending di Jakarta. Oh, maksudnya Sekitarnya. sekarang aja udah sampai daerah Tenjo loh. Sekarang lagi mau di develop. Kemarin gue ngeliat gara-gara ke Wolf naik KRL coy. Sekarang udah banyak daerah-daerah pinggiran tuh udah bersaing harganya. Ya. Ya kalau lo beneran mau kerja punya rumah di Jakarta ya paling cuman apa rumahnya ya? Kecil dah. Kalau misalkan gue pikirannya misalkan gaji lu UMR lah. UMR, terus lu bisa tabung sekian macam, lu bisa bayar DP. Rumah yang di bawah 500 juta itu paling nggak lu bisa dapat di Parung Panjang. Parung Panjang. Itu jauh banget men. Itu super duper jauh. Aksesnya masih jelek, harus pakai kereta. Iya. Terus maksudnya itu pun lu dapetinnya harus setengah mati, harus kerja setengah mati. Iya. Maksudnya jadi gimana? Gue masih belum kebayang orang-orang tuh bisa spend duit, bisa nabung buat bisa lebih rumah situ tuh menurut gue hal yang harus bisa dicapai sih. Iya. Dan juga gue sangat berpikiran Gen Z itu tuh harus cepat mulai nabung karena gue nggak tahu ya, mungkin sekarang banyak yang bilang mau childless ya. Tapi kalau lu punya rencana punya anak lah, Iya. kalau lu nggak punya rumah, itu gue agak serem sih. Iya sih. Anak lu nggak punya bekal apa-apa nanti. Iya. Nggak bakal kan lu kasih Salomon. Makan tuh Salomon. Warisannya Salomon. Oh sorry. Warisannya Salomon. Jadi maksudnya gue tuh cuma khawatir, ini sebenarnya nggak cuma ke Gen Z tapi ke semua generasi ya. Lu jangan live for the moment lah. Iya. Gue sebenarnya agak kurang suka dengan orang bilang live for the moment. Iya. Apa yang lagunya si Coldplay tuh? Viva la vida apa? Gue nggak ngikutin call. Adalah bahasanya gitu, live apa sih bahasanya? Itulah. Ya intinya itulah ya, untuk start lah. Ya pokoknya itulah, live for the moment lah atau apa. Jangan men, lo harus pikir jauh ke depan men. Visioner. Iya itu penting banget men. Kita tuh nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa. Betul. Terus kalau lo nggak punya apapun nih, yang lo punya cuma Salomon, kopi-kopi begini yang lo beli tiap hari nongkrong sama temen-temen lo. Tapi kita nggak beli, kita dikasih. Ya kita dikasih dari Golden Black. Thank you Golden Black. Ini masih ada lagi nih. Iya, nah itu tuh cukup mengkhawatirkan ya. Gue sebagai orang yang cukup beruntung menurut gue, Iya. gue nggak mau munafik lah. Gue merasa diri gue beruntung. Gue sangat khawatir melihat orang-orang ini. Yang orangnya tadi. Orang-orang ini tuh ya spend duitnya nggak tahu kemana. Nah, tapi ini juga kita harus disclaimer, kita kebetulan punya botol ini karena emang kebutuhannya udah penting ini biar nggak ISK. Kalau ini mau gue dikasih. Kalau beli sendiri nggak mampu gue. Iya sih. Ya pokoknya biar nggak ISK, infeksi saluran kencing karena kurang minum. Iya. Oke, karena kita udah masuk ke penghujung acara, kira-kira inti sari apa yang bisa kita serap nih dari omongan kita berdua nih? Oke, ini ngobrol ngalung gitu deh. Iya. Cuma kalau menurut gue sebenarnya Gen Z itu gak semuanya buruk lah. Iya. Maksudnya di semua golongan ya. Iya. Mau Gen Z, milenial, Gen Y, boomer segala macam, pasti ada yang nyebelin, ada yang enggak. Iya, betul. Jadi maksudnya gue nggak pernah menilai orang itu lu ini orang Gen Z pasti jelek. Nah, itu. Atau ini orang jelek pasti dia Gen Z, nggak pernah kayak gitu. Itu kayak gitu. Sebenarnya ya intinya pada itu lu boleh curhat tentang Gen Z tapi maksudnya jangan pernah Memojokkan. memojokkan Gen Z karena
mereka adalah penerus kita juga. Betul. Kita sebagai yang, gua sih terutama, gua sebagai yang udah lebih tua dari mereka, gua butuh POV mereka, gua butuh kreativitas mereka. Dan kalau misalkan bisa dipandu dengan pengalaman yang gue bikin, harusnya gua dan Genzi itu bisa menjadi tim yang gak terkalahkan lah. Bener. Tapi Pandu keluar Ida Adams. Siapa? Pandu. Yang nanya, iya. Sengaja biar rame. Pandu keluar Ida Adams. Sama kalian juga yang nonton, please banyak-banyak nabung, men. Sekarang rumah udah susah, nggak tahu ntar kedepannya bakal gimana. Paling nggak ada tabungan lah, ada yang kalian turunkan ke penerus kalian nanti lah. Jangan ngewarisin utang. Ya, Jangan, ya betul lah itu. jauhi pinjol, jauhi judi online. Gue kemarin lihat tuh, aduh sorry banget, gue kemarin lihat per hari perputaran uang di judi online itu 1 M loh. Anjir. Itu tarik jauhnya bisa ngeri, Pak. Bisnis lokal kita tuh bisa pada bubar. Iya, iya. Karena nggak ada yang beli, duitnya kemana? Buat judi online. Wah, itu kacau sih. 1M tuh udah bisa, Di rumah nyet. iya beli rumah. Wah, itu kacau Itu sih. contohnya. Hati-hati, Pak. Makanya ini juga, gue sebagai Gen Z juga pengen, ini kan sebagai reality check ya, baik lagi ya. Kita juga harus banyak, menyerap ilmu dari pendahulu, ya kan. Terus juga, gue punya prinsip gini sih, just because you're an adult, doesn't mean you figured everything out sih. Intinya gitu, intinya. Yang adult aja kayak gitu, apalagi masih muda. Nah, makanya jangan ngerasa lo jadi raja atau apa, karena di sini tuh dunia luas, hidupnya masih panjang. Cuma innalillahi kalau misalnya hidup lo pendek. Ya intinya gitu aja sih, intinya Gen Z. Ya gue pengen sebagai Gen Z juga membangun lah. Kita jangan jadi generasi yang membangkang gitu ya kan, karena kita penerus. Gue potong dikit. Apa? Membangkang menurut gue nggak apa-apa. Karena itu adalah salah satu insight yang baru. Oh, Tapi ingat juga, kalau membangkang tuh lu harus bisa membuktikan, men. Betul, itu Membangkang maksud gue. tanpa pembuktian tuh bullshit, men. Ya itu cuma rebel aja. Iya, itu cuma excuse doang. Iya. Betul. Excuse, balik lagi. Ya udah intinya gitu aja. Semoga kalau ini rame ya, kita bakal lanjutin lagi bahasan soal Gen Z dengan Gen Z beneran. Lu dong. Iya kan? Monolog. Sendirian gue, curhat doang jatuhnya. Oh, introvert. Introvert. Nanti gue undang lagi Gen Z, ya teman sebaya atau Gen Z yang lebih muda daripada gue ya kan, untuk siapa tahu punya perbedaan pandangan dengan gue. Karena kan gue juga Gen Z yang ya batch awal lah, makanya mungkin beda pemahamannya sama yang lebih muda. Ya intinya tonton terus Forum Darahku Biru, ramein please banget, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, untuk ya namanya juga akun YouTube yang gitu lah. Berapa sih subscriber bang? KPI subscriber lu nih belum terjawab nih. Woi, hati-hati lu. Iya. Bantu dia nggak di cut off, bantu dia nggak di lay off dengan subscribe, like dan komen. Iya, bener tuh. Lo nurut dah sama Bang Jen, jangan deh. Nih milenial bro, udah punya rumah ya. Panji, manusia milenial. Oke, sampai jumpa di Forum Darahku Biru selanjutnya. Thank you, Golden Black.